guys, kembali lagi bersama saya Rizky Sana Agustina. Nah, kali ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan mengenai ekonomi manajerial. Apa sih ekonomi manajerial itu? Ekonomi manajerial merupakan suatu penerapan teori ekonomi dan seperangkat analisis ilmu keputusan. Ilmu ini membahas mengenai bagaimana suatu organisasi atau juga bisnis dapat mencapai tujuan dengan cara yang efektif serta juga efisien. Sederhananya, manajerial ekonomi ini bermaksud untuk menggabungkan ilmu ekonomi serta langkah dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, ekonomi manajerial itu penting sebagai strategi yang paling efisien serta juga efektif untuk menjalankan sebuah bisnis. Ruang lingkup ekonomi manajerial. Pertama, teori ekonomi. Teori tersebut dapat menjadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Teori ekonomi tersebut terdiri dari ekonomi makro serta mikro. Mikro ini termasuk suatu serangkaian teori mengenai pengambilan keputusan dengan berdasarkan tingkah laku ekonomis, ialah seperti pemilik sumber daya, sistem perdagangan, serta juga konsumen individu. Sedangkan teori makro ini membahas mengenai sistem pengambilan keputusan dengan berdasarkan output, pendapatan, investasi, konsumsi, pekerjaan, serta juga agregat ekonomi. Kedua yaitu pengambilan keputusan. Prinsip ekonomi manajerial ini didasarkan dari alokasi terhadap sumber-sumber daya yang langka seperti prinsip money, material, dan metode. Ketiga yaitu ilmu keputusan. Matematika dan juga ekonometri atau statistika ini bisa dijadikan ialah sebagai model keputusan yang bertujuan untuk dapat menentukan langkah optimal suatu perusahaan atau bisnis dalam mencapai tujuan bersama. Lalu yang keempat ialah ilmu administrasi bisnis. Ilmu administrasi dalam bisnis ini bisa menjadi latar belakang teori pengambilan keputusan termasuk diantaranya keuangan, akuntansi, manajemen, sumber daya manusia, serta juga manajemen pemasaran dan produksi. Fungsi ekonomi manajerial pertama sebagai alat evaluasi. Ini dapat dijadikan ialah sebagai alat evaluasi apabila terjadi pergantian manajer baru, maka manajer baru tersebut dapat mempelajari apa saja yang kurang serta apa yang bisa dilanjutkan dari strategi ekonomi manajerial yang dilakukan manajer lama. Tentu saja era baru tersebut akan membawa market baru yang lebih kompetitif di dalam dunia bisnis. Yang kedua yaitu membantu manajer menyelesaikan masalah. Managerial economics ini sangat membantu, ialah sebagai penganalisis dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang manajer. Seperti yang kita ketahui, kemajuan ekonomi tersebut membuat kemajuan di dalam kondisi pasar yang sering berubah-ubah sehingga perlu adanya pembaruan kebijakan. Ialah sebagai upaya untuk mengembangkan perusahaan atau bisnis yang lebih baik dan efektif. Ketiga yaitu untuk mengatur keuangan. Dengan ekonomi manajerial ini juga dapat digunakan dalam mengatur sistem semua keuangan yang baik. Manajerial ekonomi ini penting dalam mengidentifikasi mana biaya-biaya penting serta mana biaya yang tidak perlu digunakan. Hal tersebut bertujuan dapat untuk menghindari defisit sebuah perusahaan. Lalu yang keempat yaitu mengetahui lingkungan industri, perusahaan, dan perekonomian. Dalam ekonomi manajerial ini juga berperan di dalam aktivitas analisis lingkungan industri, perusahaan, atau juga perekonomian. Analisis lingkungan tersebut perlu dilakukan dalam mengetahui keadaan konsumen, pemasok, serta juga sebuah kompetitor. Selain dari itu, perusahaan tersebut juga perlu melakukan analisis lingkungan yang mana produk mereka akan dikeluarkan. Analisis lingkungan tersebut sangat diperlukan untuk tahap pengambilan keputusan, serta dari sinilah nantinya perusahaan tersebut menghasilkan sebuah cara bagaimana mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Lalu yang kelima, mendapatkan keuntungan perusahaan. Dari pengertian manajerial ekonomik ini sudah dijelaskan bahwa tujuannya ialah untuk keuntungan sebuah perusahaan, sehingga dengan adanya strategi ekonomi manajerial tersebut diharapkan bisa menganalisis hal-hal yang membawa keuntungan dalam perusahaan tersebut. Di dalam sebuah perusahaan pasti mendapatkan kendala, yaitu kendala sumber daya dan kendala hukum.
pertama, kendala sumber daya, yaitu terjadinya karena terbatasnya ketersediaan input-input penting. Contohnya, perusahaan mungkin tidak akan mampu menyewa pekerja ahli sebanyak yang diinginkan, terutama dalam jangka pendek. Perusahaan mungkin tidak mampu memperoleh sebuah bahan mentah tertentu sebanyak yang diminta. Lalu perusahaan mungkin menghadapi keterbatasan mengenai ruang pabrik atau gudang dan jumlah dana modal yang tersedia untuk suatu proyek tersebut atau keperluan tertentu itu tidak mencukupi. Seperti itu. Lalu kedua yaitu kendala hukum. Seperti contohnya upah minimum, standar kesehatan dan keselamatan para pekerja itu sangat penting dan yang paling utama. Lalu standar emisi polusi, hukum dan aturan tentang praktek-praktek bisnis yang tidak jujur.